Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang mungkin jarang banget dilirik, tapi punya potensi cuan yang besar banget, yaitu budidaya kepiting soka dengan sistem apartemen di rumah. Nah, kenapa ini menarik? Karena kepiting soka itu beda dari kepiting biasa. Kepiting ini lagi dalam fase ganti kulit atau molting bahasanya. Jadi cangkangnya lunak dan bisa dimakan semua bagiannya. Makanya harga jualnya juga lebih tinggi dan banyak dicari, terutama sama restoran seafood. Sekarang kita masuk ke konsep budidayanya. Yang unik dari sistem ini, kita pakai sistem apartemen. Maksudnya kepiting ditempatkan di wadah atau box yang disusun bertingkat, dan yang paling penting, satu wadah itu cuma diisi satu kepiting. Kenapa harus dipisah? Karena kepiting itu sifatnya kanibal. Jadi kalau digabung bisa saling serang. Dengan sistem ini kita bisa lebih mudah kontrol dan meminimalisir resiko kerugian. Nah, kalau ngomongin cara budidayanya, sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kita siapkan wadah seperti box plastik atau ember, kemudian diisi dengan air payau, yaitu campuran air laut dan air tawar. Setelah itu kita masukkan kepiting yang sehat dan aktif. Selanjutnya kita kasih pakan secara rutin, biasanya ikan kecil atau ikan rucah, bisa juga biasanya pakai kerang. Dan di sini yang paling penting, kita harus rutin cek kondisi kepiting, karena kita nunggu momen yang namanya itu molting atau berganti kulitnya. Pas kepiting sudah ganti kulit, itu waktunya kita panen, karena kalau kita telat dikit aja cangkangnya bakal keras lagi, dan itu bukan kepiting soka lagi namanya. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT dari budidaya ini. Kita lihat dari sisi kekuatan. Budidaya kepiting soka ini punya nilai jual yang sangat tinggi, bisa dilakukan di rumah tanpa butuh lahan luas, dan sistem apartemen ini bikin pengelolaannya lebih mudah dan hanya butuh ruang lingkup kecil. Dan kalau dilihat dari sisi kelemahannya, budidaya ini butuh ketelatenan tinggi, harus sering dicek airnya, dan butuh pengetahuan khusus terutama soal kualitas air dan perawatannya. Dari sisi peluang, kalau kita lihat ini sangat besar banget, karena masih jarang yang mengembangkan, terutama di lingkungan sekitar kita. Selain itu, pasar kepiting soka juga luas dan terus berkembang, tapi tentu ada ancaman. Kalau dilihat dari ancaman, seperti resiko kematian kepiting, perubahan kualitas air, dan juga biaya operasional seperti pakan yang bisa naik atau enggak listrik karena menggunakan pompa air sebagai sirkulasi air. Nah, jadi kesimpulannya, budidaya kepiting soka dengan sistem apartemen ini adalah peluang usaha yang cukup menjanjikan, terutama buat yang punya lahan terbatas, tapi tetap butuh perencanaan dan pengelolaan yang serius supaya bisa berhasil. Mungkin itu saja dari aku, semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.